Pernahkah kamu berjalan melewati sawah atau gang kecil di pinggiran desa, lalu tiba-tiba melihat bendera bajak laut berkibar di ujung bambu? Bukan merah putih, bukan Panji RT, tapi Jolly Roger. Tengkorak tersenyum, lengkap dengan topi jerami. Pertanyaannya sederhana, kenapa beberapa minggu terakhir, terutama menjelang perayaan 17 Agustus, fenomena unik ini mulai ramai dibicarakan. Di beberapa daerah pedesaan, bahkan kota kecil, muncul laporan soal warga yang memasang bendera One Piece, simbol kelompok bajak laut fiksi dari anime dan manga legendaris buatan Eiichiro Oda. Apakah ini bentuk protes? Apakah ini bagian dari budaya pop yang makin melebur dengan kehidupan nyata? Atau ada makna lebih dalam yang mungkin belum kita sadari? Sebelum kita menyimpulkan terlalu jauh, kita harus paham dulu. Apa sebenarnya arti Jolly Roger dalam dunia One Piece? Di dalam ceritanya, Jolly Roger bukan sekadar simbol kekacauan, itu adalah simbol kebebasan. Awal abad ke-18, laut bukan lagi milik kerajaan, tapi para pemberontak yang dikenal sebagai bajak laut. Mereka membawa bendera yang membuat siapapun gentar. Namanya Jolly Roger, tengkorak tersenyum dengan tulang menyilang. Bukan hanya lambang kematian, tapi peringatan. Kami tak tunduk pada siapapun. Sebagian bilang, namanya berasal dari Jolly Rouge, bendera merah cantik dari bajak laut Prancis. Sebagian lain bilang, dari Old Roger, nama lain dari iblis. Jolly Roger bukan sekadar ancaman, tapi taktik, menyerah tanpa perang. Ketakutan yang datang lebih dulu dari peluru. Setiap bajak laut punya versinya sendiri, tengkorak, jam pasir, pedang, semua adalah tanda kami datang dan kami tak peduli hukum. Ketika armada kerajaan memburu mereka, satu demi satu kapal tenggelam. Jolly Roger pun lenyap dari laut, tapi tidak dari ingatan. Dari legenda ke budaya pop. Dari ketakutan menjadi lambang petualangan, kebebasan, dan perlawanan. Jolly Roger terus berkibar di hati mereka yang menolak tunduk. Luffy dan teman-temannya bukan bajak laut penjara, tapi pencari mimpi, petualang yang berani melawan sistem yang korup, memperjuangkan keadilan dengan caranya sendiri. Dan disinilah hal menjadi menarik. Karena bagi sebagian masyarakat kita, terutama mereka yang hidup di pinggiran, kemerdekaan kadang terasa seperti janji yang belum ditepati. Bayangkan kamu seorang petani. Setiap hari bangun pagi, mencangkul, berharap panen bagus. Tapi pupuk mahal, harga jual rendah, dan janji bantuan seringkali hanya sampai di spanduk. Lalu kamu nonton One Piece. Kamu melihat Luffy, anak muda nekat yang melawan pemerintah dunia. Kamu lihat teman-temannya saling melindungi, punya rasa hormat, dan tidak takut berbuat benar meski berisiko. Dan kamu berpikir, ini lebih terasa adil dari dunia yang saya jalani sekarang. Memasang bendera Jolly Roger di tengah sawah, itu bukan karena dia penggemar anime saja. Itu adalah simbol. Simbol perlawanan diam, simbol bahwa ia ingin merdeka bukan hanya secara administratif, tapi juga secara ekonomi, sosial, dan batin. Bendera itu adalah suara yang tidak bisa disampaikan lewat pidato, disampaikan lewat kain dengan lambang tengkorak tersenyum. Tentu saja tidak semua orang setuju. Ada yang menganggap ini tidak sopan, tidak nasionalis, bahkan melecehkan momen sakral kemerdekaan. Tapi mari kita bertanya jujur. Apakah nasionalisme hanya sebatas kain merah putih? Ataukah ia juga hidup dalam perjuangan kecil, diam, dan kadang lewat bendera yang berbeda? Mungkin yang dibutuhkan bukan kecaman, tapi dengar. Dengar suara orang-orang seperti Pak Karto. Yang lelah, tapi masih percaya. Yang marah, tapi tidak meledak. Yang ingin merdeka, dengan caranya sendiri. Jadi, saat kamu melihat bendera Jolly Roger berkibar di tengah sawah, jangan buru-buru menilai. Mungkin itu bukan sekadar bajak laut, tapi simbol harapan yang sedang mencari tempat untuk berkibar.
Dan entah disadari atau tidak, bendera hitam bertengkorak itu kini berkibar bukan sekadar simbol bajak laut, tapi cermin dari sesuatu yang lebih dalam, tentang keberanian, kejujuran, dan suara yang selama ini nyaris tak terdengar. Kayaknya, udah kelamaan nih kita bicara fenomena pengibaran bendera Jolly Roger ya. Di kedepannya kita akan bahas hal-hal yang juga tak kalah menarik lagi. Like, comment, and subscribe.